Pada tahun 1958 di Jepang, Soekarno mengambil kesempatan untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta. Dan Asian Games itu digunakan oleh Bung Karno untuk mengubah ibu kota kolonial Batavia menjadi ibu kota nasional Jakarta. Jadi poros-poros kota yang awalnya ada di Gambir ditambah atau diperbarui dengan poros baru. Nah, ini ditandai misalnya dengan jembatan Semanggi. Jembatan Semanggi itu yang menarik adalah konsep dalam arsitektur ruang gerbang di dalam kota. Kita mau ke selatan, kita mau ke barat, kita mau ke timur, kita mau ke pusat, itu dihubungkan oleh hub yang cerdas sekali yang namanya jembatan Semanggi. Terus jalan-jalan diperlebar, terus ada kota-kota baru dikembangkan seperti Kebayoran, dan jangan lupa banyak sekali infrastruktur cerminan kota modern, bahkan mall yang dikasih nama Sarinah begitu, kemudian hotel internasional, hotel Indonesia, dan banyak infrastruktur lain yang dibangun pada saat itu. Bahkan seni di ruang publik dalam bentuk monumen-monumen dan patung-patung di ruang kota itu diperkenalkan oleh Bung Karno. Soekarno menjadikan Asian Games 1962 sebagai momentum pembangunan Jakarta secara besar-besaran. Istana Olahraga atau Istora Senayan mewujud sebagai kompleks olahraga terbesar dan termegah di Asia. Demikian juga dengan sarana dan prasarana pendukung lainnya, mulai dari Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, Sarinah, dan ikon-ikon yang jadi mercusuar lainnya. Kesemuanya menjadi poros baru kota Jakarta yang secara dramatis mengubah konsep tata ruang kolonial menjadi tata ruang nasional. Terima kasih kepada semua pekerja daripada Soviet ini yang membantu penyelenggaraan daripada stadion ini. Dan saya mengucapkan penghargaan kepada semua tenaga Indonesia yang siang, malam, pagi, surup, maghrib, isya, zuhur, seterusnya tidak berhenti bekerja agar supaya stadion utama ini bisa dibuka secara resmi pada tanggal 21 Juli 1962, yaitu hari ini. Gelora pembangunan Jakarta sebagai mercusuar Indonesia di kancah dunia tidak berjalan mulus, sebagaimana cita-cita Soekarno. Pertarungan ideologi kapitalis dan komunis di awal Perang Dingin menyapu pemerintahan Orde Lama. Gerakan 30 September yang dituduhkan kepada PKI meruntuhkan pemerintahan Soekarno. Orde Lama larut ditelan massa, berganti dengan pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Jakarta menjadi epicentrum babak baru Indonesia. Dan Ali Sadikin, gubernur Jakarta kala itu, berdiri tegak di tengah badai perubahan itu. Dilantik sebagai gubernur oleh Presiden Soekarno pada 28 April 1966, Aldi Sadikin meneladani keberanian Bung Karno sekaligus mengikuti irama pemerintahan Soeharto. Untuk menjadikan kota ini pada suatu ketika nanti benar-benar suatu kota yang jaya dalam nama Jakarta. Di awal pemerintahan, Ali Sadikin dihadapkan pada keadaan yang cukup sulit. Akhir era Orde Lama ditandai dengan inflasi sebesar 600%. Demikian juga dengan kecilnya anggaran DKI Jakarta yang hanya sebesar 66 juta rupiah. Sementara jumlah penduduk mencapai 3.060.000 jiwa. Memang semrawut Jakarta, nah disitulah dia menertibkan perlahan-perlahan infrastruktur jalan. Tetapi kan anggaran nggak ada, maka dia lakukan gerakan-gerakan pencarian dana yang memang menimbulkan kontroversi. Waktu masuk jadi gubernur kan APBD hanya 66 juta. Maka dipikir mau bikin apa?
mau bangun Jakarta 66 juta. Akhirnya dicari jalan lokalisasi judi, dan kebetulan itu peraturan zaman Hindia Belanda itu masih berlaku, belum dicabut. Bang Ali ajukan ke DPRD, disetujui. Itulah semua dana yang dia Bang Ali gunakan untuk membangun Jakarta. Sehingga Bang Ali bilang, yang tidak setuju jangan jalan yang saya bangun dengan judi, harus pakai helikopter mengunjungi keluarganya. Menghadapi situasi sulit ini, Bang Ali, demikian nama populer Ali Sadikin di tengah masyarakat, bertindak berani. Kontroversi pertama adalah melegalkan dan melokalisasi judi dan kasino sebagai sumber pemasukan untuk pembangunan Jakarta. Pada saat Ali Sadikin mula menjabat, dia merasa kesulitan dengan dana yang terbatas yang hanya bisa digunakan untuk keperluan rutin gitu. Untuk pembangunan itu tidak ada anggaran. Dia kemudian melakukan sayembara dalam rangka ulang tahun Jakarta. Salah satu ide bahwa pendapatan daerah khusus ibu kota ini bisa diperoleh melalui pajak perjudian gitu. Nah, setelah dikaji bahwa pendapatan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi masuk ke dalam kas negara, ke dalam kas DKI, maka kemudian itu dilakukan dengan pembatasan bahwa perjudian itu hanya boleh untuk kalangan yang bukan beragama Islam dan pada tempat yang terbatas di daerah pecinan di kota gitu. Memang pajak judi, tapi untuk membangun sekolah-sekolah dasar, untuk membangun puskesmas di kampung-kampung. Dalam lingkup nasional itu puskesmas belum lengkap, Jakarta sudah membangun puskesmas lengkap dengan pos kesehatan. Sosialnya dulu disentuh.